Tapi kan kalimat itu setelah kalimat yang saudara dengar. Apakah Iya. saudara menutup telinga setelah itu? Tidak. Apakah saudara menutup telinga? Ricky Rizal mengaku tak dengar Verdi Sambo perintahkan tembak Brigadir J. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal mengaku tak mendengar ucapan perintah untuk menembak dari Verdi Sambo. Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dari Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember hari ini. Awalnya, jaksa penuntut umum menanyakan terkait luas ruangan tempat peristiwa penembakan Yosua terjadi. Mungkin sama pertanyaan, tapi ingin saya tanyakan lagi. Tadi saudara bilang bahwa saudara mendengar bahwa Verdi Sambo menyuruh jongkok. Siap. Kemudian tiba-tiba saudara tidak mendengar bahwa Verdi Sambo menyuruh Richard untuk menembak. Siap, tidak mendengar kata-kata Kenapa tembak. saudara tidak? Apakah kejadian apa yang bisa menjelaskan saudara tidak mendengar kalimat yang setelah saudara dengar tadi? Kejadian itu cepat, Pak. Pas saya masuk Tapi kan itu. kalimat itu setelah kalimat yang saudara dengar. Apakah Iya. saudara menutup telinga setelah itu? Tidak, saya hanya fokus ke Saudara ada di ruangan itu juga kan? siap. Tapi saya tidak. Yang saya ingat memang seperti itu, Pak. Mau gimana? Mau saya nggak ingat. Jaksa mengatakan, ruangan tersebut tak terlalu luas, seharusnya Ricky mendengar teriakan amarah Verdi Sambo, termasuk perintah untuk menembak. Seperti yang diterangkan sebelumnya oleh Richard Eliezer bahwa Verdi Sambo turut menembak terakhir kali yang menyebabkan Yosua tewas. Namun, Ricky menyebutkan dirinya tidak bisa memastikan apakah Sambo turut menembak atau tidak. Bang Ricky tadi menjelaskan tidak mendengarkan, dan dalam jarak sedekat itu mungkin Bang Ricky mendengarkan, tapi mungkin tidak mau bicara. Tapi terserah juga ya sama Bang Ricky yang mulia. Menanggapi hal itu, Richard mengatakan bahwa Ricky Rizal mengetahui perintah teriakan Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Namun, Ricky disebut masih bungkam dan tidak mau bicara akan hal itu, dan Richard tidak mau memaksa. Selain soal perintah penembakan, Richard juga menyanggah keterangan Ricky yang menyebut tak pernah berniat menabrakkan mobil saat dia bersama Yosua berada di satu mobil dalam perjalanan Magelang menuju Jakarta. Rencana yang disampaikan sama Bang Ricky oleh saya kepada saya tentang ingin menabrakannya almarhum. Nah, jadi pada saat itu kan Bang Ricky menyampaikan ke saya tentang ingin menabrakkan itu. Jadi itu posisi di lantai 2 yang mulia, lantai 2. Dan itu memang cuma saya sama Bang Ricky. Jadi saya juga tidak ada saksi lain di situ yang untuk menguatkan saya. Itu cuma saya sama Bang Ricky. Bang Ricky sempat menanyakan ke saya untuk mengatakan ke saya tentang rencana Bang Ricky untuk menabrakkan almarhum. Saya menanggapi juga kan, loh kok kalau abang nabrak ya abang celaka juga. Tapi kan dia menjelaskan itu, percakapan itu agak kepotong karena tidak lama kemudian ibu sama Om Kuat masuk. Ya, dan pada saat itu juga kenapa sampai kita seluas itu kita berbicara, sejujur-jujur itu antara kita dan kita ini semua yang karena kan kita masih satu skenario yang mulia. Kita masih satu skenario, masih satu pikiran lah yang sama kan. Belum ada berdiri masing-masing ini. Jadi wajar untuk dia sampai jujur ke saya, itu masih batas wajar lah. Hal itu diungkapkan Ricky dari Richard saat dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi dan terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua bersama Kuat Ma'ruf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember hari ini. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Verdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya, Yosua tewas ditembak di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.